Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizna Nurfala dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu sejarah. Topik pembahasannya ada 4. Pertama, pengertian sejarah, karakteristik sejarah, dan ruang lingkup sejarah. Lalu, sejarah sebagai ilmu dan seni, sejarah dan ilmu-ilmu sosial, serta metode sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi. Dari bahasa Arab, sajaratun artinya pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu menunjukkan silsilah. Lalu kedua, dari bahasa Inggris, history berasal dari bahasa Yunani artinya ilmu. Dan yang ketiga, dari bahasa Jerman, Geschichte, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Karakteristik sejarah itu ada 3. Yang pertama unik, kedua penting, dan ketiga abadi. Unik karena terjadi sekali dan tak akan terulang kembali peristiwa yang sama. Lalu yang kedua penting. Peristiwa sejarah yang ditulis dianggap memiliki kedudukan yang penting karena berpengaruh pada masyarakat luas. Lalu yang ketiga itu abadi. Peristiwa sejarah tidak akan berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu terdiri dari sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa adalah mengenai peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa itu benar-benar ada. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa telah menyangkut kejadian yang penting, nyata, dan aktual. Lalu yang kedua ada sejarah sebagai kisah. Peristiwa sejarah sebagai kisah secara umum yaitu mengenai penulisan peristiwa oleh seseorang yang idenya diambil dari sejarah. Sejarah adalah rangkaian cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan. Lalu yang ketiga ada sejarah sebagai ilmu. Pengertian sejarah sebagai ilmu secara umumnya yaitu membahas mengenai kebenaran dan sejarah itu secara objektif. Sejarah sebagai ilmu terdiri dari empiris atau pengalaman, di mana semua pengalamannya terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen sejarah yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta. Lalu yang kedua memiliki objek. Sejarah itu memiliki objek seperti manusia dan juga masyarakat, akan tetapi sasarannya lebih ditekankan pada manusia dalam sudut pandang waktu. Dan ketiga itu memiliki teori. Teori merupakan pendapat yang telah dikemukakan. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Ruang lingkup sejarah yang terakhir yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu memiliki intuisi. Dianggap seni karena sejarah dianggap memiliki intuisi di dalamnya, yaitu sejarawan atau penulis sejarah memerlukan intuisi berbentuk pemahaman langsung dan memakai insting selama proses penelitian sejarah. Lalu yang kedua itu ada imajinasi. Karena dalam proses penelitian sejarah harus ada gambaran atau bayangan tentang bagaimana terjadinya peristiwa sejarah itu berlangsung. Lalu memerlukan emosi. Sejarah itu memerlukan emosi dengan tujuan untuk mendekatkan perasaannya pada objek penelitiannya, tetapi tidak boleh berlebihan yang berdampak pada hilangnya asas akademis. Lalu sejarah yang terakhir itu memerlukan gaya bahasa. Selanjutnya tentang sejarah dan ilmu sosial. Definisi ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Ilmu-ilmu sosial itu ada antropologi, ekonomi, geografi, hukum, psikologi, sejarah, sosiologi, linguistik, pendidikan, dan politik. Perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Pertama itu sejarah terikat oleh waktu. Sejarah sangat menekan waktu seperti kapan, di mana, oleh siapa. Sementara ilmu sosial lainnya itu bersifat umum. Lalu kedua, sejarah terikat oleh tempat. Sejarah memiliki sifat unik, terjadi sekali dan tidak terulang lagi. Keterkaitan akan tempat dan waktu menjadikan sejarah kajian yang unik atau khusus. Lalu yang ketiga itu sejarah bersifat diakronik. Sejarah itu memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu sosial meluas dalam ruang. Dan keempat itu ada sejarah bersifat ideografis. Sejarah memaparkan peristiwa atau cerita secara mendetail, ditulis dalam satu kesatuan. Sedangkan ilmu sosial muncul karena mempelajari sebuah peristiwa untuk mengungkapkan
hukum-hukum di dalamnya. Jadi, sejarah dan ilmu sosial memiliki keterkaitan atau persamaan, mengkaji suatu yang berhubungan dengan manusia. Bahkan dari segi subjek maupun objek dalam ilmu sejarah seperti struktur masyarakat, pola tingkah laku bisa menjadi kajian dalam memperluas ilmu sejarah. Untuk mengetahui permasalahan sosial harus mempelajari peristiwa sejarah atau masa lalu. Yang selanjutnya masuk pada metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah suatu proses menguji, menjelaskan, dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Adapun perbedaan metode dan metodologi sejarah, menurut Sartono Kartodirjo, membedakan antara metode sebagai bagaimana orang memperoleh pengetahuan dan metodologi sebagai mengetahui bagaimana harus mengetahui. Maksudnya adalah, jika metode sejarah berkaitan dengan proses penelusuran sumber sejarah hingga menghasilkan fakta sejarah dan disajikan dalam bentuk tulisan sejarah, maka metodologi sejarah merupakan ilmu yang menanyakan lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut. Lantas, apa sajakah langkah-langkah metode sejarah? Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 tahapan dalam pemilihan metode sejarah, yaitu pertama ada topik. Memilih topik harus sesuai dengan cara kedekatan emosional dan juga intelektual. Dan yang kedua itu ada tahapan heuristik, di mana tahapan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah mengumpulkan sumber-sumber, masuk kepada tahapan verifikasi, di mana adanya kritik sejarah mengenai keabsahan sumber dan juga relevansi sumber. Lanjut kepada tahapan yang keempat, itu ada interpretasi, tahapan penafsiran atau analisa. Setelah itu, barulah tahap penulisan sejarah yang disebut historiografi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.